Halo keluarga Januar, hari ini kita mau belajar salah satu pola lagi. Kalau yang kemarin itu kan yang aku ajarin itu namanya pola Soe. Jadi pola Soe itu dia lebih terkenal dengan ngomongnya itu pola Bunka. Jadi itu memang pola simplified dan memang kalau aku pribadi lebih suka pakai pola Bunka itu untuk baju-baju yang ready to wear. Jadi yang nggak terlalu banyak mesti slim fit banget. Nah itu pakai pola Bunka itu udah enak banget. Dan untuk kalian mau yang bikin baju-baju yang produksi massal itu kalian bisa pakai pola Bunka karena dia udah simplified dan juga kelonggarannya itu udah lumayan banyak. Oke. Nah, yang kali ini aku mau ajarin adalah pola Meineke. Nah, pola Meineke sendiri merupakan pola yang menjadi standarisasi nasional untuk SMK kejuruan tata busana atau fashion design yang ada di Indonesia. Jadi kalau seandainya kalian masuk Santa Maria, kalian masuk SMKN 27 gitu ya, itu kan mereka ada tata busananya. Nah, itu biasanya untuk semuanya itu pakai Meineke. Bahkan SMK tata busana luar daerah, luar Jakarta itu pakainya Meineke gitu ya. Nah, gimana cara buatnya? Ini akan agak sedikit panjang ya guys. Jadi kalian ikutin aja pelan-pelan dan aku ada bikinin kayak slide-nya juga. Jadi kalian bisa stopin aja, kalian baca pelan-pelan. Dan aku juga sediain PDF. Jadi kalian bisa download aja di link G Drive ya untuk pola Meineke ini. Dan pola Meineke ini sebenarnya kalau kalian cari di internet pun dia ada. Cuman memang kalau yang beberapa yang aku lihat itu nggak semuanya tuh 100% sama sesuai dengan pola Meineke yang ada. Kalau aku itu pola Meinekenya itu bener-bener konstruksi pola busana wanita. Ini yang dari DRA Porie Mulyawan. Ini dulu bekas aku waktu tata busana. Yang hari ini kita mau belajarin adalah yang kayak gini. Hasil jadinya itu kayak gini. Nah, gimana cara pengerjaannya? Kita akan mulai dari ikutin instruksi ini semua ya. Oke. Yuk kita mulai. Yang pertama yang harus disediakan adalah kalian butuh skala, terus juga penggaris pola kecil. Nah, untuk skalanya sendiri di sini aku pakai yang 1/4. Oke. Di sini aku pakai pensil 3B atau kalian mau pakai 2B juga bisa. Sebenarnya untuk pola yang kayak gini itu sebenarnya kalau untuk pensil awal itu nggak perlu terlalu kereng, pakai yang B itu nggak perlu. Cuman karena aku mau masuk video biar kelihatan sama kalian, makanya aku pakai yang tebal, oke? Pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui ukuran-ukuran yang ada di badan kalian. Beberapa ukuran yang kalian perlukan untuk bikin pola ini adalah yang pertama adalah panjang muka badan ya, bukan muka kepala kalian, panjang muka. Terus ada panjang sisi. Terus juga ada lingkar pinggang, panjang punggung, lingkar badan, lingkar leher, panjang bahu, dan satu lagi tinggi dada. Nah, ini beberapa yang aku ingat, kurang lebih sih ini. Tapi kalau seandainya nanti di tengah jalan ada ukuran yang lain, kalian tinggal masukin aja. Kalau sekilas diingatan aku ini butuhnya sih ini semua ya guys ya. Nah, untuk tinggi dadanya sendiri di sini aku udah ada tulisannya. Tinggi dada di sini aku tulis 22. Panjang bahunya itu medium. Kalau panjang bahu yang medium itu untuk ukuran Asia wanita ya. Ini mau gemuk maupun kurus. Itu dia biasanya sekitar 11, 12 sampai 13. Kalau seandainya udah 14 itu biasanya udah ukuran bahu yang memang lebar seperti model. Jadi aku di sini taruh 12. Lalu untuk lingkar leher itu aku taruh 36. Lingkar badannya aku taruh 88, panjang punggungnya aku taruh 36, dan lingkar pinggangnya 66. Terus panjang mukanya aku taruh 36 juga. Oke. Panjang sisi itu dari bawah ketiak sampai ke titik pinggang, lekukan pinggang. Itu biasanya kalau yang agak small kayak aku, agak pendek itu biasanya 19, 20. Tapi kalau seandainya kalian udah tingginya 161, 162 itu biasanya udah 21, 22 panjang sisinya. Jadi di sini aku taruh 20 cm, oke? Ini beberapa ukurannya. Nah, kita akan lanjut. Pertama kalau kalian bikin pola, yang paling penting adalah kalian buka satu garis lurus yang pertama dulu. Ini untuk awalan kalian. Nanti dari si garis lurus ini kita bisa ngitung kemana-mana. Jadi aku taruh garis ini dulu. Terus di sini aku akan pakai huruf-huruf abjad. Jadi kalian pelan-pelan aja. Sorry guys, di sini panjang mukanya aku pakai yang medium aja, jangan 36 deh, 40 deh. Oke. Panjang punggungnya aku taruh 37. Oke, sip. Untuk panjang mukanya di sini aku pakai skala per 4. 1/4 ini kita taruh, kita mau ambil sini.
ke sini. Ini A ke B ya. Ini A sama B. Kalian ada slide-nya, kalian bisa baca aja. Ini panjang mukanya itu di sini aku taruh 40 cm. Jadi A ke B itu sama dengan panjang muka. Lalu B ke C, dari B ke C dia naik itu adalah 1/6 lingkar leher ditambahin 2,5. Oke, tadi lingkar lehernya tadi kan aku taruh 36. 36 bagi 6, 6. 6 ditambahin 2,5 itu 8,5. Oke, ini kita taruh naik 8,5. Oke, ini untuk C. Next kita lanjut C ke D. C ke D itu 1/6 lingkar leher ditambahin 0,5 cm. Oke, jadi C ke D itu dia ke samping. Oke, 36 bagi 6 ditambahin 0,5 cm, jadi otomatis 6,5. Ini untuk D-nya. Next kita akan ukur A ke E. A ke E itu dia di bagian bawah sini. Jadi otomatis ini mau aku garis siku dulu. Oke, ini kita garis lurus dulu. A ke E itu 1/4 lingkar badan. Tadi lingkar badannya itu aku taruh 88. 88 tambah 2 cm atau 1 cm. 2 cm itu untuk lingkar badannya yang agak big size ya. Misalnya bukan hanya karena gendut. Kalau misalnya dia punya dada, buah dadanya agak besar, nah kalian bisa taruh tambahin 2 cm. Tapi kalau seandainya medium, ukuran S, ukuran M gitu ya, kalian bisa pakai yang 1 cm aja. Jadi 1/4 lingkar badan tambahin 1 kalau di sini. Lingkar badannya kan tadi aku taruh 88. 88 bagi 4 itu 22, ditambahin 1 cm menjadi 23 cm. Ini E. Oke. Ini kalian mau garisin dulu juga nggak masalah. Kita garis dulu, kita bentuk dulu kotak ya. Nah, ini kita udah dapat kerangkanya, kurang lebih kayak gini. Sip, terus next kita mau hitung E ke F. E ke F itu panjang sisi. Panjang sisinya itu kalau yang standar itu 19, 20 itu yang agak pendek, yang agak small, orang Asia. Kalau seandainya tingginya itu udah 160 ke atas, yang lumayan tinggi, itu biasanya 20, 21 gitu ya. Di sini aku taruh 20 aja. Mungkin next konten aku kapan-kapan akan bikinin konten kayak gimana caranya ngukur sesuai standarisasi untuk bikin pola ya guys. The next time untuk ukuran F. Lalu A ke E itu sama dengan C ke G. Nah, C ke G itu maksudnya yang titik ini. Oke, sini sama sini, ini sama sini sama. Oke. Next kita akan lanjut G ke H. G ke H itu 1/3 panjang bahu tambah 1 cm. G ke H. G ke H itu dia turun ke bawah. 1/3 panjang bahu. Panjang bahu itu kan tadi 12. 12 dibagi 3, 4 ditambahin 1 cm. Otomatis hasilnya adalah 5. Ini H. Yes, ini ngomongnya H. Next kita D ke I. D ke I itu panjang bahu dan titik I itu harus jatuh pada garis datar H. Jadi otomatis, ini aku simplified aja ya bahasanya ya. Yang H ini kalian bikin dulu garis datar kayak gini. D ini kita mau cari titik I, itu caranya adalah kita harus tahu panjang bahunya. Panjang bahunya kan tadi itu 12 ya. Jadi dari sini kita pasin gimana caranya jadi 12. Nah, kalau 12 itu kan di sini nih guys. Kelihatan ya. Nah, ini harus pas di 12. Nah, jadi otomatis titik I-nya itu ada di sini. Ini I ya. Ini kita garis aja. Lurusin aja, nggak usah takut-takut, nggak apa-apa lewat itunya. Nah, saat ini dilurusin, ini kan lewat nih sampai sini. Nah, di sini ini ada titik J. Oke. Terus lalu kita mau cari D ke K. D ke K itu setengah panjang bahu kurangnya 1 cm. Oke, setengah panjang bahu. Panjang bahunya tadi kan 12. 12 dibagi 2 itu 6 cm. Ya kan? 6 cm lalu dikurangin 1 cm. Jadi otomatis hasilnya adalah 5. Ini K. Oke. Next kita lanjut lagi. J ke L. J ke L itu setengah panjang bahu tambahin 1 cm. J ke L. Nah, ini kan J. Setengah panjang bahu tadi 6. 6 tambahin 1 cm. Jadi otomatis di sini 7.
Oke. Lalu A ke M. A ke M itu 1/10 lingkar pinggang. Tarik garis M ke K. Oke. 1/10 lingkar pinggang. Lingkar pinggang itu tadi 66. 66 dibagi 10 itu 6,6. 6,6. Jadi A ke M di sini. Ini M. Oke, teruskan K ke K1. Jadi kan ini K. Nah, kalau K1 itu dia naik sedikit, yaitu setengah sentimeter di atas K. Jadi ini kita garis dulu dari M ke K kayak gini. Nah, ini kita naikin setengah senti. Ini K1. Maaf ya guys, itu agak double-double. Lalu MKN. MKN itu tinggi dada. Oke. Jadi dari sini ke atas kita ukur tinggi dadanya. Tadi tinggi dadanya aku taruh 22 cm. Jadi ini 22 di sini. Oke, ini N. Terus dari N itu N ke L. Yes, tarik garis N ke L. Ini tinggal ditarik garis aja guys. Ke L yang tadi kita udah ketemu. Ini kan tadi udah dapet nih K1-nya ya. Ini kita garis dulu D ke K1. Ini aku garisin buat kalian biar warnanya beda ya guys. So ini hitam ketemu hitam jadi nggak gitu kelihatan. Jadi pokoknya ini kan K-nya di sini ya. Nah, ini itu kita harus ukur. Ini kan tadi ini kalau disiniin 25,5. Nah, ini ke sini juga 25,5 ke L ya di sini. Ini nggak apa-apa lebih karena kita akan menemukan yang namanya L juga, tapi ini L1. Kalau di sini K1, ini L1. Jadi ini sama ini harus sama ya guys. Nah, dari sini ini kita bisa garis ke J kayak gini. Otomatis yang ini gini. Next kita akan lanjutin ke EP. E ke P itu 3 cm. Sebenarnya yang EP ini tergantung ya guys. Nanti kalau kalian waktu ngukur lingkar pinggangnya kok kayaknya waktu dimasukin 3 cm kok kayaknya kurang. Jadi lingkar pinggangnya atau mungkin rasanya masih kegedean itunya. Kalian bisa masukin lagi atau ngurangin. Jadi E sama P ini cuman ukuran standarisasi aja. Ini 3 cm. Oke, ini kalian bisa garis. Karena kan kalian udah ketemu F-nya tadi. Sip. Kita lanjut P ke O. P ke O itu 1/4 lingkar pinggang ditambahin 2 cm untuk orang yang agak big size. Tapi kalau orang yang kurus, yang ukurannya S, M, itu kalian bisa tambahin 1 cm aja. Jadi lingkar pinggangnya tadi kan 66. 66 dibagi 4. 16,5 tambahin 1 cm berarti 17,5. Yes. 17,5, terus abis itu dikurangin jarak dari sini ke sini. Oke, jadi ini harus diukur jaraknya berapa senti. Jadi rumusnya itu P ke O 1/4 lingkar pinggang tambahin 1 cm. Jadi kan tadi lingkar pinggangnya 66 dibagi 4 jadi 16,5. 16,5 tambah 1 cm itu adalah 17,5. Ini harus dikurangin ukuran yang AM ini. Jadi kita ukur sekarang. AKM ini 6 cm, 6,5 kurangin 6,5 cm. Jadi hasilnya adalah 11 cm. Kita iniin. Oke, ini kita garis. Ini kita udah dapat sampai sini. Terus, next, kita akan lanjut ke BQ. Nah, BQ ini adalah 4 cm ditarik dari garis dasar QR. Jadi, B ke Q ini 4 cm. Kelebihan. Nah, ini 4 cm. Ini Q. Kita tarik garis dasar aja. Garis dasar itu maksudnya garis siku-siku. Nah, otomatis yang ini adalah R. Oke. Terus ini aku mau bikin juga untuk bagian lehernya.
Ini semua pakai garis siku ya guys. Oke, ini kita garis kayak gini untuk bagian lehernya. Nah ini kita mau ukur rata-rata. Kalau kalian bikin pola, itu pengukuran untuk lehernya itu sama. Ini harus kalian ukur kayak gini. Ini kan ukurannya 10 dibagi 3, 3,3333 gitu lah ya. Ini kurang lebih segini gitu ya. Ini kan jadi bagi 3-nya segini. Nah ini kita mau bikin lengkungan untuk bagian lehernya. Nah ini udah. Terus kita akan lanjut lagi. Selanjutnya adalah S ke T. Jadi S ke T itu setengah lebar muka. Tadi lebar mukanya berapa? Nah tadi lebar mukanya 37 itu dibagi 2 jadi 18,5. Jadi S ke T setengah lebar muka dikurangin ukuran QR. Ini nanti ngurangin yang ono. Jadi 18,5. Kita ukur dulu yang ini. QR-nya itu 10. Ya, ini 10. Berarti ini mesti 8,5. Nah, ini kita harus ukur dulu bagian sini. R ke K1-nya itu berapa? Ini 11, ini ke sini 11. Otomatis ini ke bawah juga mesti 11. Oke. Jadi ini sama nih panjangnya. Ini kita ukur sejajar. Ini 8,5. Oke. Ini kita garis aja. Ini kita mau bagi 2. Ini berapa nih? 10. Jadi otomatis ini kita bagi 2. Ini masukin 1 cm aja. Nah, ini kita bisa bikin garis lengkungnya. Nah, hasilnya yang depan kayak gini ya, guys. Ini tengah depan. Ini untuk yang bagian depan. Oke, next kita akan gambar yang bagian belakang. Yang bagian belakang kita mulai di sini ya.